Ketika kita membawa korban persembahan yang timpang di hadapan Tuhan, itu sama artinya kita menghina Tuhan. Saudara, mari kita berikan korban yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saudara lihat sendiri ya. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam. Saudara, korban persembahan Kain dan Habel. Habel ini dia mempersembahkan korban binatang yang terbaik. Oh, dia kasih yang gemuk, segar, pokoknya yang terbaik dia bawa di hadapan Allah. Tapi Kain, karena dia seorang petani, dia kasih buah yang sudah busuk-busuk. Sudah busuk-busuk. Ini aja Tuhan kok nggak lihat. Tuhan kan di atas, nggak apa-apa. Akhirnya ketika mereka mulai mempersembahkan korban, asapnya Kain belok-belok begini, asapnya Kain tembus lurus. Akhirnya dia yang diberkati oleh Tuhan. Akhirnya cemburulah si Kain, akhirnya dia membunuh si Habel. Betul? Ya. Makanya Alkitab katakan, saudara, kalau kita memberikan korban yang terbaik, persembahan itu pasti tembus di dalam hadirat Allah. Haleluya. Jangan pernah sekali-kali kita memberikan korban yang timpang di hadapan Allah, karena itu tidak menyenangkan hati. Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Amsal 17 ayat yang ke-5. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hidupnya. Haleluya. Ternyata saudara, ketika kita menghina orang miskin, kita sama seperti menghina Tuhan. Ya kan, luar biasa. Tuhan, ampuni kalau saya pernah menghina orang miskin. Aduh, Tuhan ampuni. Firman Tuhan katakan, berkatilah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Makanya kami ada program saudara untuk Desember nanti, ada dengan Pak KTU dan istrinya. Ya, kita akan memberikan sembako-sembako di desa-desa di mana kami bisa tunjukkan. Ya, untuk kami memberikan korban-korban seperti nasi lah, makanan lah, atau beras lah, atau mie atau apa saja kita berikan untuk orang miskin. Ya, karena Alkitab yang katakan begini. Ketika aku di dalam penjara, ketika aku lapar, ketika aku sakit, ketika aku haus, engkau tidak pernah mengunjungi aku. Tiba-tiba seorang bertanya, Tuhan, kapan kamu lapar? Kapan kamu pernah haus? Kapan kamu pernah telanjang? Terus apa kata Tuhan? Jikalau engkau melakukan ini kepada orang yang paling hina sekalipun, engkau mendapatkan upah di surga. Amin. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Saudara, coba bisa Pak KTU bukakan. Orang-orang yang menghina Tuhan, balasannya setimpal. Saudara kenal ini? Siapa namanya? Mantap. Selain Indra Ken, apa nama aslinya? Crazy Rich, ya kan? Saudara, luar biasa. Waktu itu saudara, dia masih miskin, dia masih penjual tahu kalau tidak salah. Setelah dia sudah kaya, apa yang dia bilang? Bahkan Tuhan pun tidak sanggup memiskinkan saya. Pakai sebut nama Tuhan. Sekarang apa? Apakah Tuhan tidak sanggup bikin dia miskin? Sekarang semua harta kekayaan disita oleh pemerintah. Sekarang dia penjara 20 tahun atau seumur hidup. Lihat ya, Tancredo Neves, calon presiden Brasil. Dia bilang begini, jika aku mendapat 500.000 suara dari partaiku, Tuhan pun tidak akan menghentikan aku dari pencalonan presidenku. Dia bilang bahkan Tuhan pun tidak sanggup memberhentikan aku dari pencalonan presiden. Sehari sesudah dia tembus memang presiden, langsung sakit kepala, bawa rumah sakit, mati saat itu juga. Muncul koran, bahkan Tuhan pun sanggup menghentikan dia dalam sedetik. Haleluya, langsung runtuh. Belum dilantik, baru mau dilantik presiden, langsung sakit kepala, masuk rumah sakit, mati. Terus lagi. Ini orang-orang yang menghina Tuhan. Timothy, saudara lihat, dia ini pemelihara binatang beruang namanya. Terus apa dia bilang begini? Gue lebih bisa memahami beruang. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyuruh beruang untuk memakanku. Akhirnya saat itu dia langsung ditelan oleh beruang peliharaannya. Hati-hati menghina Tuhan.
Ya, hari itu juga langsung ditelan oleh beruang. Terus ini lagi John Lennon. Wah, ini lebih parah. Ini grup The Beatles. Saudara, waktu itu dia bikin konser. Kalau nggak salah dia pakai lagu gini, saya lihat The People. Ya kan Bu Bidan? Lagunya kalau tidak salah, iya kan? Atau ibu Anu tahu lagunya The Beatles? Na 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 The People. Saya lupa lagunya. Saudara, waktu dia bikin konser besar-besaran, terus apa dia bilang? Bahkan Tuhan Yesus pun tidak lebih terkenal dari saya. Wah, dia bilang dia lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Hari itu juga dia ditembak oleh penggemarnya, mati di tempat. Inilah John Lennon. Terus lagi. Saudara, waktu itu seorang hamba Tuhan terkenal namanya Robert Liardon. Dia datang menginjili Marilyn Monroe, ya. Terus apa kata dia kepada Robert Liardon? Aku tidak pernah butuh Tuhan. Dia bilang, aku tidak pernah butuh Tuhan. Wah, selesai dia ngomong begitu. Hari itu juga dia menginap di hotel. Langsung dia mati di kamar hotel. Coba lihat ada foto dia mati di kamar hotel. Ini langsung mati mengganaskan. Haleluya. Jangan sekali-kali kita menghina Tuhan. Amin. Terus lagi, masih ada lagi. Thomas Andre, ini yang paling terkenal. Saudara, siapa kenal dia? Thomas Andre. Ini ibu yang di belakang pasti tahu. Siapa Thomas Andre itu? Hah? Pencipta kapal Titanic. Oh, dia menciptakan kapal Titanic yang sangat besar. Coba munculkan kapalnya. Terus. Luar biasa kapalnya, mewah. Terus lagi. Nah. Saudara lihat, dia katakan begini. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Akhirnya hari itu juga keempat hari setelah dia menciptakan kapal ini, tabrak gunung es, tenggelam, ribuan orang meninggal. Bahkan Tuhan pun sanggup menenggelamkan kapal yang begitu mewah. Haleluya. Saudara, mari takut akan Tuhan. Amin. Jangan sekali-kali kita menghina Tuhan. Ya, walaupun kita sudah berhasil, walaupun kita sudah punya banyak duit, sudah kaya, tapi katakan Tuhan, ini semua karena Engkau. Amen. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak seperti ini. Amin. Ya. Kalau bukan karena Tuhan, saudara, tidak mungkin kita masih bisa berdiri sampai detik ini. Karena Tuhanlah yang mempunyai nyawa kita. Dialah yang mempunyai nafas kita. Untuk itu, segala hormat kemuliaan selayaknya lah kita berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup kita tinggikan. Amin. Haleluya. Ini ayat terakhir. Coba. Amsal pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Luar biasa. Sebelum Tuhan, berikanlah aku belas kasihan untuk memberikan kepada orang miskin. Satu ketika saudara, saya diuji Tuhan. Tadi pas baru dari KSH, datang satu ibu. Dia bukan dari golongan kita. Dia dari, kalau nggak salah, Muslim atau Keharingan, saya tidak tahu. Datang sama saya. Ibu pendeta, saya boleh pinjam uang, Bu? Aduh, hati kecil. Saya memang ada uang, tapi saya mau pakai ini. Karena saya memang tadi barusan dapat berkat dari KSH. Ada seseorang kasih saya berkat di KSH. Terus saya bergejolak. Tuhan, tapi saya mau pakai ini. Terus dia ulang-ulang. Ibu, saya bilang, Bu, memang kamu itu mau butuh uang berapa? Kalau nggak 1.500.000 aja, Bu. Aduh. Yang ada, memang saya dapat berkat pas 500.000 di tanganku. Aduh. Tapi saya mau pakai. Suamiku sudah ingatkan saya tadi, Ma, itu simpan, nanti kita mau pakai untuk ini. Aduh. Nah, sudah suamiku ingatkan di mobil. Tapi dia ulang. Tiba-tiba Tuhan katakan, kasih atau tidak, kasih atau tidak. Daripada saya tertuduh, saya pergi ambil. Saya teringat Debbie Basir bilang begini, ya Pak Yerni, kasih sekemampuan iman kamu. Ya toh, kasih sekemampuan iman kita. Tuhan, saya cuma punya iman setengah dari ini. Dia tidak mau kembalikan juga ada apa-apa. Yang penting ini iman saya.
Daripada saya kasih segitu, kalau dia tidak kembali, aduh, tiba-tiba saya pusing, minta ampun. Saya bagi dua. Bu, nanti saya kasih dia bunga. Ngapain kamu kasih bunga? Nanti saya kembalikan. Terserah mau kembalikan, yang penting cuma ini sekemampuan saya. Ya ulang-ulang sampai di situ. Akhirnya hati saya lega. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terserah aja dia mau kembalikan atau tidak, terserah. Itu iman saya. Itu iman saya memberi. Daripada saya kasih sesuai dengan yang dia minta, tiba-tiba dia nggak kembalikan, saya pusing nagi-nagi. Malah orang yang berhutang lebih galak. Lebih galak dari yang punya uang. Aduh Tuhan. Nah, jadi saya teringat Debbie Basir katakan begini. Kalau ada orang mau datang pinjam uang sama kamu, jangan berbohong. Wih, saya takut berbohong. Kalau kamu berbohong, padahal uang itu ada sama kamu. Kamu berbohong sama Tuhan loh. Kasih aja sekemampuan iman kamu. Misalnya dia pinjam sama kamu 1 juta. Kasih, kalau kamu cuma punya iman 100.000, kasih 100.000, tapi bungkus aja di envelope. Bilang ini kemampuan. Ya kan dia nggak hitung itu. Kalau kamu punya iman katanya 500, kasih aja 500. Terserah, dia mau kembalikan atau tidak, terserah. Yang penting kasih aja. Akhirnya saya bilang, saya pe iman setengah. Saya kasih setengah, saya bungkus. Bu ini. Tiba-tiba dia bilang, nanti aku kasih bunga. Aku gak mengharapkan bunga. Iya Bu, aku tidak mengharapkan bunga. Nanti saya kembalikan. Terserah aja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku sudah lakukan bagianku. Amin. Haleluya. Saudara, memang berat. Ya, berat. Kita benar-benar mau berkorban, itu berat. Tetapi ketika kita melakukan dengan ketulusan hati kita, maka Bapa di surga akan melihat hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan katakan, biar mata kita tertuju kepada orang miskin, jangan pernah lupa membagikan berkat kepada mereka, ya. Karena firman Tuhan katakan, segala upah kita besar di surga. Amin. Tuhan berkati kita semua. Salam.